Halo teman-teman, gua akan melanjutkan pembahasan apakah leluhur orang Cina tahu tentang cerita Adam dan Hawa? Sebagian dari kalian mungkin pernah baca atau dengar kalau kisah banjir Nuh itu terjadi sekitar 4000 tahun yang lalu. Nah, kalau kalian cari di Google, di China itu juga ada cerita serupa, banjir besar. Coba kalian lihat itu tahun berapa. Oke. Nah, 100-200 tahun setelah banjir Nuh, ada peristiwa Menara Babel. Jadi Allah mengacaukan bahasa umat manusia sehingga mereka terpecah jadi bangsa-bangsa sesuai bahasanya. Nah, ada grup besar yang menuju ke timur jadi bangsa Asia, yang salah satunya itu bangsa Cina. Nah, kalau cerita sejarah ini benar, maka kemungkinan besar orang China dulu masih tahu cerita Adam dan Hawa. Karena mereka masih satu garis keturunan dari Nabi Nuh. Nah, makanya kalau kalian cari tulisan Mandarin tertua, itu pasti kurang lebih di kisaran 4000 tahun yang lalu. Coba dicek deh, ya. Nah, jadi sebelum itu, bangsa China udah ada belum? Ya, secara fisik, secara badan sudah ada. Tapi secara bahasa, secara tulisan, belum ada. Karena bahasanya waktu itu belum dipecah, gitu loh. Nah, untuk menguatkan cerita gua ini, gua akan menunjukkan ke kalian huruf-huruf Mandarin yang menggambarkan cerita Adam Hawa di Taman Eden. Kita mulai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, ini tulisan to create, menciptakan. Kalian lihat di sebelah kanan ini artinya to tell, memberitahu, ngomong. Yang sebelah kiri adalah simbol pergerakan ya. Jadi kalau tulisan Mandarin berjalan, berlari, nah itu pakainya yang sebelah kiri. Oke. Gimana cara Tuhan menciptakan alam semesta? Ya dengan bersabda, berfirman. Berfirman itu benar-benar ngomong ya, keluar suara, bukan cuman enggak gitu loh. Nah, dan bukankah benar Allah berfirman segala sesuatunya jadi hidup dan bergerak. Benda langit bergerak, beredar di lintasannya. Tumbuhan, hewan, manusia hidup dan bergerak. Nah, kita bisa nggak manusia bikin sesuatu dari ngomong doang? Tepung jadi roti, air jadi anggur. Nggak bisa ya. Kita lanjut. Lalu Allah membuat taman untuk manusia itu tinggal. Ini tulisan taman. Gue ajak kalian melihat tulisannya yang versi ribuan tahun lalu. Nah, di dalamnya ini kalian perhatikan, di atasnya itu ada huruf tanah. Lalu di bawahnya ada mulut, dan di bawah mulut ada dua orang manusia. Dan kotak yang di luar itu simbol untuk taman itu sendiri. Kalian udah kebayang dong ini apa ya sebenarnya. Tanah dan mulut. Allah membuat Adam dari tanah. Oke. Adam manusia pertama, Hawa diambil dari rusuk Adam. Makanya kalian lihat simbol manusia keduanya itu di sebelah Adam, bukan di bawahnya. Artinya Hawa itu dibuat untuk menjadi penolong yang sepadan, bukan untuk jadi bawahan ya guys. Lalu ditempatkan di sebuah taman, kotaknya itu adalah taman. Oke, kita lanjut ya. Lalu Tuhan membuat pohon dan buah-buahan untuk manusia itu makan. Tapi ada satu pohon yang buahnya Tuhan larang untuk mereka makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Bukan buah apel ya guys, selama ini banyak yang ngawur soalnya. Nah, kita lihat tulisan melarang. Oke. Di atasnya ini ada dua buah pohon. Lalu di bawahnya ini tulisan Mandarin untuk warning, memperingatkan. Nah, kenapa melarang hubungannya ada sama pohon? Coba kalian kira-kira. Nah, ini pohonnya juga ada dua. Kenapa? Karena tadi satu pohon pengetahuan, yang kedua itu nanti akhirnya mereka juga dilarang untuk makan dari pohon kehidupan. Ya, kita lanjut. Nah, setelah dilarang, ternyata iblis datang untuk menggoda Hawa supaya dia makan nih, supaya dia melanggar perintah Tuhan. Ini tulisan untuk iblis, setan. Nah, setan datang untuk mencobai Hawa. Ini adalah tulisan untuk si pemberi cobaan, the tempter ya, dia memberikan temptation. Lagi-lagi di dalamnya kalian lihat, ada dua buah pohon yang di bawahnya ada tulisan iblis tadi, setan. Dan di atasnya seperti ada cover, kerudung gitu ya. Kayak kesatria dulu kan pakai kerudung kalau jalan. Nah, iblis itu kan datang dalam wujud ular.
dia menyelinap pelan-pelan di antara pepohonan untuk membujuk Hawa. Tapi menarik ya, kenapa tempter pakai simbol pohon? Padahal yang suka ngajarin nggak bener itu teman-teman loh. Harusnya bawahnya setan, atasnya itu jangan pohon tapi teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di sini kan ada 3 tokoh utama, Adam, Hawa, dan ular di luar Tuhan ya. Nah, kata ganti orang ketiga itu kan dalam bahasa Inggris he, she ya, dia, pria, wanita, dan it kalau untuk benda atau binatang. Nah, dalam bahasa Mandarin it itu ditulis seperti ini, ta. Oke? Kalian tebak ta ribuan tahun lalu bentuknya apa? Iya, bentuknya adalah ular. Dari sekian banyak binatang di taman, kenapa ta bentuknya ular? Nah, kalian pikir sendiri deh ya. Gua lanjut lagi. Ternyata setelah Hawa digoda oleh ular, dia jadi timbul keinginan. Menarik juga nih buah ya, kalau gua makan bisa jadi tahu segalanya nih. Nah, kita lihat kata Mandarinnya. Desire. Ini sebenarnya artinya juga greed, rakus ya, pengen banget gitu loh. Nah, lagi-lagi kalian lihat di atasnya simbol apa? 2 buah pohon dan di bawahnya tidak sulit untuk ditebak, simbol seorang wanita. Loh, kenapa wanita bukan laki-laki? Karena memang waktu itu yang tergoda duluan adalah Hawa. Akhirnya dia ambil tuh buah, ya kan? Nah, makanya laki-laki hati-hati nih. Kalau jalan sama pasangan kalian ya, apalagi ke mall mahal. Waduh, itu pohonnya nggak cuma 2 guys. Banyak. Pohonnya ada mereknya semua. Dior, Hermes, ya kan? Louis Vuitton. Kalian bayangin, perintah Tuhan aja dulu dilanggar. God Almighty loh dilanggar. Ya apalagi kalian, laki-laki lemah semua. Ya. Jadi waktu itu akhirnya Hawa makan nggak buahnya? Makan. Dia kasihlah ke Adam. Adam makan nggak? Makan. Ya. Jadi bayangin tuh kalau cewek kalian udah masuk ke butik, dipegang nih buahnya kan. Waduh. Akhirnya beli nggak? Beli. Yang bayar siapa? Ya kita, pria-pria bodoh ini. Ya. Jadi ternyata kebodohan Adam dulu tuh menurun sampai ke kita loh. Tragis ya. Oke, kita lanjut. Setelah mereka makan, apa yang terjadi? Mereka menyadari bahwa mereka itu, nah ini kata favorit gua, telanjang. Kenapa ini kata favorit gua? Kalian lihat, di sebelah kiri itu ada simbol pakaian. Di sebelah kanan, buah. Buah apa yang bikin orang jadi telanjang? Ya, kalian jawab sendiri deh ya. Jadi ternyata kisah Adam dan Hawa itu direkam oleh leluhur orang Cina dalam bentuk tulisan Mandarin. Dahsyat nggak guys? Zaman itu Kristen udah ada belum? Belum. Buddha udah masuk Cina belum? Belum. Jadi gue minta tolong kalian yang mabok agama, kalau berkomentar, hati-hati ya guys, lebih bijaksana gitu. Karena yang gue bahas ini adalah sejarah, bukan agama, gitu loh. Nah, untuk memperkuat semua cerita sejarah gue tadi, gue akan menutup video ini dengan teka-teki. Di China, ada sebuah karya seni, ya, usianya udah ribuan tahun, dari zaman perunggu, disimpan di sebuah museum, Sanxingtui. Oke, karya seni ini berupa pohon, tingginya 4 meter, jadi benar-benar kayak pohon beneran ya. Pohonnya ini pohon apa? Pohon buah. Loh, kok pohon buah? Ya iya, karena ada pohon yang tidak menghasilkan buah. Yaitu apa? Misalnya pohon bambu gitu kan. Nah, jadi yang ini pohon buah. Yang menarik, buah dari pohon ini kalau kalian lihat, itu seperti ada kuncupnya, tapi kuncupnya itu seperti berbentuk pisau. Jadi kayak kita mau ambil, tapi jangan nih, takut ketusuk gitu loh. Ya. Lalu di kaki pohonnya itu ada ular. Ularnya bertanduk dan berkaki. Ya kalau mereka sebutnya naga. Tapi kalau kalian pernah baca di kitab Kejadian, kalian pasti tahu ular itu dulunya berkaki. Lalu dikutuk Tuhan baru jalannya melata. Ya. Berikutnya kalian lihat lagi, ada sebuah tangan seperti mau memegang pohonnya. Nah, kalian lihat ini tangan cewek apa tangan cowok? Ya.
Dan lagi-lagi ketika dia mau megang, kalian lihat di sebelah tangannya itu kayak ada pisau. Kayak pegang, jangan, kayak dihalangin gitu loh. Nah, coba menurut kalian, pohon ini pohon apa sih? Gitu. Oke, sekian dulu aja video gua, nggak panjang-panjang lagi. See you on my next video.